Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agatha Malinda dengan NIM 212114114 dari kelas mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi atau hasil dari penelitian yang telah kelompok saya lakukan, yaitu penelitian yang berjudul Peran Media Sosial TikTok dan Kebiasaan Berkunjung ke Kafe terhadap pola konsumtif mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini anggota kelompok saya yang lain itu ada Ansela dan Indri. Masuk ke kenapa atau latar belakang kenapa kami melakukan penelitian pada sosial media TikTok dan berkaitan dengan pola konsumtif mahasiswa, yaitu bahwa mahasiswa sendiri merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh media sosial dan kebiasaan berkunjung ke kafe. Hal ini dikarenakan bahwa mahasiswa kerap menghabiskan waktunya mengerjakan tugas atau sekedar menggunakan media sosial dan berkunjung ke kafe. Kafe sendiri itu menjadi salah satu tempat terfavorit dan terbanyak dikunjungi oleh mahasiswa, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mengeluarkan sejumlah uang agar dapat nongkrong dan mengerjakan tugas kuliahnya di kafe tersebut. Karena begitu banyak konsumen yang berminat untuk berkunjung ke kafe, terutama target konsumennya adalah mahasiswa. Maka salah satu strategi yang diterapkan oleh kafe itu untuk menarik perhatian calon konsumennya seperti promosi di sosial media, terutama media sosial yang saat ini booming yaitu di TikTok. Nah, kemudian TikTok sendiri itu merupakan aplikasi berbagi video pendek yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, dan berbagi sebuah video. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Kebiasaan berkunjung ke kafe juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumtif masyarakat sendiri. Nah, mahasiswa adalah bagian kecil dari kelompok masyarakat. Maka dari latar belakang ini kami menarik kesimpulan tujuan dilakukannya penelitian ini agar kita dapat mengetahui apakah media sosial TikTok yang mempromosikan spot cafe pada platformnya dapat mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa atau tidak. Di sini kami mengambil tinjauan teori atau kajian teori. Yang pertama itu tentang media sosial TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe. Pengertian dari TikTok sendiri adalah sebuah aplikasi berupa media untuk mengasah kreativitas para penggunanya. Berbagai macam fitur telah disajikan dalam aplikasi ini. Bisa dimanfaatkan sebagai media hiburan, bahkan sebagai media inspiratif. Dengan aplikasi TikTok sendiri, para pengguna TikTok dapat dengan cepat dan mudah membuat konten video pendek serta unik yang kemudian dibagikan ke publik. Nah, aplikasi ini merupakan wadah berkreasi bagi para online content creator di seluruh dunia dan paling utama adalah negara Indonesia sendiri. Platform ini menjadi salah satu platform yang sangat populer sebagai media promosi. Salah satu contoh yang dipromosikan di TikTok itu adalah kafe yang saat ini sebagai objek penelitian yang kami teliti. Nah, menurut Marsum, kafe sendiri adalah tempat untuk makan dan minum, kemudian sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Nah, kebanyakan kafe ini tidak menyajikan makanan berat, namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman kopi ataupun minuman dingin lainnya. Kemudian kafe sebagai tempat untuk nongkrong dengan sasaran konsumen terbesar adalah para mahasiswa yang berada di
sekitar kafe. Kafe dipromosikan dengan merekam spot-spot terbaik beserta view kafe tersebut dalam sebuah video, lalu diunggah pada platform TikTok dengan tujuan dilihat oleh seluruh pengguna TikTok. Nah, kemudian kita masuk ke teori tentang pola konsumtif. Di sini menurut Kotler itu, minat beli konsumen akan timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang sedang dilihat. Dari sanalah timbul ketertarikan agar mencoba produk tersebut. Sedangkan menurut swasta, dia mengatakan bahwa minat beli sebagai perilaku konsumen dapat diartikan sebagai kegiatan perorangan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan jasa-jasa dan barang-barang termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan beberapa kegiatan tersebut. Kemudian perilaku konsumtif tidak hanya memiliki pertimbangan pada fungsi dan manfaat dari membeli barang, melainkan memiliki pertimbangan prestis atau gengsi yang menempel pada barang tersebut. Konsumtif sendiri merupakan perilaku yang dilakukan seseorang dalam mengkonsumsi barang yang berlebihan serta memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan sehingga tidak mempunyai tujuan yang pasti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumtif itu tidak selamanya dipengaruhi oleh apa yang kita lihat atau apa yang ditawarkan. Namun pola konsumtif juga dipengaruhi oleh keinginan kita sendiri untuk menerima sebuah tawaran. Dalam hal ini berkunjung ke kafe karena melihat konten promosi yang ada di TikTok. Tidak ada hubungannya dengan konten promosi di TikTok sendiri, juga tidak ada hubungannya dengan pola konsumtif konsumen. Karena kebanyakan konsumen hanya menyukai dan tertarik dengan konten video promosinya, namun tidak tertarik untuk menghabiskan sejumlah uang untuk sekedar nongkrong di kafe saja. Masuk ke hipotesis dari penelitian kami. Di sini kami mengambil hipotesis yaitu promosi di TikTok terhadap minat berkunjung ke kafe sebagai hipotesis pertama. Karena di sini salah satu spot yang kerap dipromosikan melalui aplikasi TikTok sendiri adalah kafe tersebut. Nah, dengan target konsumennya adalah mahasiswa atau mahasiswi. Promosi sebuah kafe di TikTok dengan menggunakan video dapat menarik minat penonton untuk berkunjung ke kafe tersebut. Sehingga kerap kali TikTok menjadi sarana referensi untuk mencari suasana kafe yang diinginkan oleh konsumen karena promosi melalui TikTok disediakan berupa video pendek dan konten promosi. Nah, seiring berjalannya waktu ini, exposure terus-menerus terhadap promosi kafe di TikTok dapat mendorong minat berkunjung ke kafe bagi mahasiswa. Karena mungkin mereka tertarik untuk merasakan langsung bagaimana pengalaman yang mereka lihat di konten TikTok tersebut dengan pengalaman yang sesungguhnya. Kemudian ini membuat promosi di TikTok menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat berkunjung ke kafe bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, berdasarkan uraian penelitian ini, di sini kami bermaksud untuk menguji kembali pengaruh konten promosi TikTok terhadap kebiasaan berkunjung ke kafe bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Maka hipotesis pertama itu, apakah promosi di TikTok terhadap minat berkunjung mahasiswa ke kafe? Kemudian masuk ke hipotesis kedua, uraiannya yaitu promosi melalui TikTok juga memiliki potensi untuk mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa sehari-harinya. Pola konsumsi mahasiswa sehari-harinya. Saat kafe dipromosikan dengan cara yang menarik di TikTok, tidak hanya mendorong mahasiswa untuk mengunjungi kafe secara rutin, tetapi juga bisa mempengaruhi perilaku konsumtif mereka di sana.
Nah, video-video yang menampilkan menu, diskon, atau tawaran spesial dari kafe yang dipromosikan bisa merangsang minat untuk mencoba berbagai produk yang ditawarkan tersebut. Selain itu, exposure terus-menerus terhadap promosi tersebut dapat secara tidak langsung mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa, seperti pengeluaran yang besar yang tidak mereka sadari hanya untuk makan dan minum di kafe tersebut. Dengan demikian, hubungan antara promosi kafe di TikTok dengan pengaruhnya terhadap pola konsumsi mahasiswa dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pola perilaku konsumtif. Nah, berdasarkan uraian ini, di sini kami bermaksud untuk menguji kembali apakah promosi di TikTok memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku pola konsumsi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi Universitas Sanata Dharma. Maka di sini hipotesis H2 yaitu berbunyi promosi di TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe terhadap pola konsumtif mahasiswa. Nah, penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka agar dapat dihitung. Di sini kami menggunakan kuesioner untuk pengujian hipotesis dan pengumpulan data tersebut. Nah, penelitian ini juga menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner dan data sekundernya berupa penelitian terdahulu seperti artikel dan sumber pendukung lainnya. Dari proses penyebaran kuesioner ke angkatan-angkatan atas, yaitu angkatan 20, 21, dan 22, 23, di sini kami mendapat 69 responden. Nah, untuk kriteria responden sendiri, yang pertama itu merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Sanata Dharma, kemudian yang kedua itu mahasiswa angkatan 2020 sampai 2023, dan kriteria yang ketiga yaitu mahasiswa yang memiliki sosial media TikTok. Ini tadi hipotesis penelitian. H1 itu promosi di TikTok terhadap minat berkunjung mahasiswa ke kafe. Kemudian hipotesis kedua yaitu promosi di TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe terhadap pola konsumtif mahasiswa. Masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami untuk menguji validitas, kemudian uji reliabilitas, dan uji statistik deskriptif kami menggunakan software SPSS. Yang pertama masuk ke hasil uji validitas. Nah, kami ingin menerangkan apa sih yang dimaksud dengan uji validitas sendiri. Menurut Sugiono, uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif. Nah, validitas instrumen penelitian menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, cara untuk menguji validitas sendiri yang pertama itu membuat kuesioner, kemudian langkah selanjutnya menguji apakah kuesioner yang telah dibuat tersebut valid atau tidak. Pengukuran uji validitas item adalah dengan cara mengkorealisasikan antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Kemudian teknik uji menggunakan teknik bivariate Pearson atau korelasi produk momen Pearson dengan menggunakan software SPSS. Analisis ini dilakukan dengan uji dua sisi dengan tarif signifikan yaitu 0,05. Nah, jika hasil menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan berkorelasi valid. Nah, jika hasil menunjukkan R hitung lebih kecil dari R tabel,
maka item pertanyaan tidak berkorelasi, tidak valid. Nah, pada R tabel dengan menggunakan alfa sebesar 5% dan N yaitu jumlah data kuesioner yang terkumpul yaitu 69, maka untuk R square atau R coefficient determinannya adalah 0,1968. Jadi, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pernyataan tidak valid. Sehingga jika valid, artinya media sosial TikTok ini dapat mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa. Kemudian, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut tidak valid, sehingga data tersebut ya tidak valid, sehingga sosial media TikTok tidak mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa. Nah, di sini kami menampilkan hasil uji validitas dari software SPSS. Kami memasukkan pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang ada di Google Form. Setelah hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS, untuk setiap pertanyaannya, di sini kami memperoleh bahwa untuk pertanyaan pertama, R tabelnya itu berjumlah 0,121. Di sini untuk R hitung atau R determinannya 0,1968, sehingga di sini R tabel lebih kecil dibandingkan R hitung, maka keterangannya tidak valid. Itu pertanyaan pertama, tidak ada hubungannya antara media sosial TikTok terhadap pola konsumtif mahasiswa. Terus untuk pertanyaan kedua, itu R tabel sebesar 0,261 lebih besar dari R hitung, yaitu 0,1968 lebih besar di sini, maka untuk pertanyaan ini dikatakan valid. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, di sini setelah hasil uji validitas, kita memperoleh R tabel bahwa berjumlah 0,127 itu lebih kecil dari R hitung 0,1968, maka pertanyaan ini tidak valid. Kemudian untuk soal nomor 4, R tabel 0,235 lebih besar dari R hitung yaitu 0,1968, maka keterangannya di sini valid. Kemudian pertanyaan yang kelima, di sini R tabel 0,048 itu lebih kecil dari 0,1968, maka keterangan tidak valid. Untuk pertanyaan yang keenam, di sini R tabelnya 0,120, kemudian R hitungnya 0,1968, maka di sini lebih kecil. Untuk pertanyaannya hasilnya tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh yang berhubungan dengan variabel X, yaitu media sosial TikTok dan kebiasaan berkunjung, di sini R tabelnya itu 0,133 lebih kecil dari R hitung 0,1968. Maka ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan ini tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Y atau pola konsumtif, di sini kita memperoleh bahwa R tabelnya 0,400 sedangkan R hitung 0,1968. Ini lebih besar R tabel daripada R hitung, maka untuk pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Y itu valid. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan variabel Y, di sini R tabelnya 1 lebih besar dari R hitungnya 1968, maka valid. Nah, dari tabel validitas di atas, didapat bahwa hasil output untuk pertanyaan 1, 3, 5, 6, dan 7 tidak valid. Karena nilai korelasinya itu di bawah 0,1968, yang berarti terdapat hubungan yang bersifat negatif. Sedangkan untuk pertanyaan 2, 4, 8, dan 9 valid.
karena nilai korelasinya itu di atas 0,1968 yang berarti terdapat hubungan yang bersifat positif. Kemudian untuk rata-rata uji validitas variabel X, yaitu media sosial TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe terhadap variabel Y, pola konsumtif itu rata-rata kita mendapatkan tidak valid. Bahwa hasil SPSS rata-rata menunjukkan 0,143 lebih kecil daripada 0,1968. Sehingga pada penelitian ini dengan sampel mahasiswa akuntansi Universitas Sanata Dharma membuktikan bahwa konten promosi kafe di TikTok terbukti tidak berpengaruh terhadap keinginan mahasiswa untuk berkunjung ke kafe. Nah, di sini kita akan masuk ke hasil uji reliabilitas. Nah, yang dimaksud dengan uji reliabilitas sendiri, menurut Sugiono, itu menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengetes dapat diandalkan atau konsisten dalam memberikan hasil yang sama pada setiap pengukuran yang dilakukan. Di sini uji reliabilitas merupakan faktor penting dalam penelitian dan pengukuran karena jika instrumen pengukur tidak dapat diandalkan atau konsisten, maka hasil pengukuran yang diperoleh tidak dapat diandalkan atau valid. Nah, di sini nilai koefisien reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut reliable atau handal. Kemudian, di sini kami mengambil patokan untuk uji reliabilitas, yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka instrumen kuesioner handal atau reliable. Sebaliknya, jika Cronbach alpha lebih kecil dari 0,6, maka instrumen kuesioner tidak handal. Kemudian Cronbach alpha sendiri adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana item-item dalam kuesioner saling berkorelasi atau konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Nah, ketika nilai Cronbach alpha tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan atau reliable dalam mengukur konstruk yang diinginkan atau masalah yang diinginkan atau masalah yang ingin diteliti. Dengan kata lain, jika responden itu menjawab kuesioner pada waktu yang berbeda, atau jika kuesioner ini diberikan kepada kelompok yang berbeda, diharapkan akan ada konsistensi dalam hasil yang diperoleh kepada kelompok dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dengan tingkat reliabilitas yang tinggi, yaitu bahwa kuesioner yang telah kami buat serta hasilnya dapat dipercaya dan konsisten mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur dalam sebuah penelitian, dan hasil yang diperoleh juga dapat diinterpretasikan secara akurat. Nah, di sini kami telah menghitung uji kuesioner dengan SPSS untuk reliabilitas. Di sini kami memperoleh hasil. Untuk tadi caranya pernyataan yang valid tersebut kami uji reliabilitasnya. Karena uji reliabilitas sendiri itu hanya mengukur pertanyaan yang valid saja. Seperti tadi ada pertanyaan 2, pertanyaan 4, pertanyaan yang berhubungan dengan variabel X itu ada pertanyaan 2, terus pertanyaan 4, kemudian pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Y itu ada pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Terus di sini tuh bahwa pertanyaan 2 scale min-nya itu 7,609. Kemudian di sini itu bahwa ini lebih besar daripada nilai Cronbach alpha yaitu 0,09.
maka di sini itu reliable atau handal untuk pertanyaan kedua yang valid tadi. Kemudian untuk pertanyaan keempat kami memperoleh nilai yaitu 6,94. Di sini lebih besar daripada nilai Converge alpha 0,6. Maka di sini untuk pertanyaan 4 yang valid itu reliable atau handal. Kemudian pertanyaan Y1 kami memperoleh 7,28, lebih besar daripada nilai Cronbach alpha 0,6, maka di sini handal atau reliable. Kemudian untuk pertanyaan Y2, di sini kami memperoleh 6,04, itu lebih besar daripada nilai Cronbach alpha yang 0,6, maka pertanyaan Y2 yang valid tadi itu handal atau reliable. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk pertanyaan yang dikatakan valid pada uji validitas, yaitu tadi pertanyaan 2, 4, 8, dan 9, semua nilai Cronbach alpha itu lebih besar daripada 0,6. Maka instrumen kuesioner itu dapat dikatakan kelompok kami itu bahwa kuesioner yang kami buat handal atau reliable. Nah, dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan yang terkait yaitu pertanyaan 2, 4, 8, dan 9 yang telah dikatakan valid pada uji validitas itu saling mendukung dan memberikan informasi yang konsisten. Nah, dalam konteks penelitian mengenai peran media sosial TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe terhadap pola konsumtif mahasiswa, memiliki reliabilitas yang baik, sehingga menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden di kuesioner yang telah kami sebarkan secara konsisten itu mengukur variabel-variabel yang ingin diteliti oleh kelompok kami. Masuk ke uji statistik deskriptif. Di sini kami memperoleh hasil uji statistik deskriptif dari SPSS. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang uji statistik deskriptif, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif adalah statistik yang ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, berdasarkan hasil uji menurut SPSS, di sini yang pertama, variabel media sosial TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe, yaitu variabel X. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 11. Kemudian nilai maksimumnya sebesar 25. Nilai rata-rata variabel X itu 17,30. Standar deviasi adalah 3,237. 3,237. Kemudian untuk variabel Y, yaitu pola konsumsi atau pola konsumtif, dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 2, sedangkan nilai maksimumnya 7. Nilai rata-rata variabel Y itu 4,91 dan standar deviasi itu 1,011. Baik, masuk ke pembahasan hasil penelitian. Di sini dari hasil analisis yang kami lakukan itu tidak mendukung hipotesis yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara promosi TikTok dengan minat berkunjung ke kafe oleh mahasiswa. Meskipun terdapat exposure yang cukup besar terhadap promosi TikTok di kalangan responden, namun tidak terdapat korelasi yang signifikan yang dapat dibuktikan secara statistik antara promosi tersebut dengan tingkat kunjungan ke kafe oleh mahasiswa. Oleh karena itu, untuk hipotesis pertama,
hasilnya ditolak berdasarkan temuan dari analisis data yang peneliti lakukan. Masuk ke hasil penelitian itu yang kedua, hasil analisis yang peneliti lakukan juga tidak mendukung hipotesis yang menyatakan adanya hubungan promosi melalui TikTok yang dapat mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian, seperti preferensi individu terhadap jenis konsumsi dan pengaruh dari lingkungan sosial lainnya. Nah, selain itu ada kemungkinan bahwa kebiasaan berkunjung ke kafe tidak selalu berhubungan dengan pola konsumsi yang signifikan. Mahasiswa mungkin datang ke kafe itu hanya untuk menghabiskan waktunya tanpa melakukan pembelian yang besar. Oleh karena itu, hipotesis 2 kami tolak berdasarkan temuan dari analisis data yang peneliti lakukan. Baik, untuk kesimpulan dari hasil penelitian kami yang berjudul peran sosial media TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe terhadap pola konsumtif mahasiswa, Universitas Sanata Dharma, jurusan akuntansi, yaitu berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, dan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian mengenai peran media sosial, TikTok, dan kebiasaan berkunjung ke kafe terhadap pola konsumtif mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Sanata Dharma tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Meskipun terdapat penggunaan media sosial TikTok dan kebiasaan berkunjung ke kafe, namun hal ini tidak secara signifikan mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa. Mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma, menurut sampel yang kami peroleh, itu menyatakan bahwa mahasiswa tidak setuju untuk menghabiskan uang mereka hanya untuk berkunjung ke kafe yang dipromosikan pada sebuah konten TikTok. Untuk keterbatasan penelitian sendiri di sini, penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada populasi mahasiswa di institusi lain atau pada program studi yang berbeda. Terus yang kedua, penelitian ini dilakukan pada titik waktu tertentu sehingga tidak bisa merepresentasikan perubahan dalam perilaku konsumtif yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain itu juga kondisi saat ini mungkin berbeda dari masa depan sehingga hasilnya perlu diperbaharui. Kemudian untuk saran bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan topik yang kami teliti saat ini, yaitu mungkin sampel dalam menguji penelitian ini dapat ditingkatkan lagi jumlahnya sehingga hasil yang diperoleh lebih bervariasi dan dapat mendukung tujuan dari penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, Agatha Malinda, salah satu anggota. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.